Nah, sekarang kita beralih ke depreciable asset yang eliminasinya atau kerja konsolidasinya itu terjadi setelah tahun transaksi. Nah, sekarang ini kondisinya masih sama ya. Kita bagi jenis jurnal ini jadi 3, jadi yang polos, yang gain, sama yang loss. Nah, untuk yang polos ini, jurnal penjual dan pembeli intercompany-nya ini secara keseluruhan ini dicatatnya di 2018 ya. Dicatatnya di 2018 karena transaksi intercompany-nya itu terjadi di tahun 2018. Jadi ini tuh jurnal di tahun 2018, bukan di tahun 2019. Nah, untuk yang polos ini masih sama kayak jurnal tahun transaksi, itu dia no entry ya, masih nggak ada masuk apa-apa. Nah, sekarang kita coba ke yang gain. Nah, yang gain ini kan kita tahun 2018 itu ada gain 3000 kan. Nah, gimana cara kita nyatet gain 3000 ini kita eliminasi di tahun 2019 ke atas, ini gimana caranya? Kenapa tahun 2019 ke atas? Karena ini terjadi setelah tahun transaksi kan tahun transaksinya 2018, berarti jurnal ini baru berlaku untuk tahun 2019 ke atas. Nah, cara kita mengeliminasi gain ini adalah dengan membaliknya kan. Berarti gainnya harus di debit. Tapi kan gain ini kan akun income statement ya. Berarti kan itu cuma ada di tahun berjalan aja, nggak bisa dibawa ke tahun berikutnya. Nah, berarti caranya kita bukan mendebit gain on sale, tapi kita mendebit return earning. Sama kayak non depreciable sih. Kita debit return earning, terus kita juga mengkredit equipmentnya untuk menurunkan 15.000 ini jadi 12.000. Nah, tapi kok RE atau investment Indonesia ini nggak 3.000? Kenapa nggak langsung 3.000? Karena di sini ada ACC Depre. Nah, ACC Depre ini datangnya dari mana sih? Datangnya itu dari depreciation expense yang dicatat sama pembeli intercompany tahun 2018. Kan tahun 2018 ini si pembeli intercompany nggak cuma nyatat ini kan, tapi juga dia nyatat depreciation expense pada ACC Depre. Nah, karena di sini ada selisih 3.750 sama 3.000. Nah, ini juga harus diakuin depreciation expense tahun lalu. Jadi sebesar 750. Nah, kenapa dia nggak ngejurnal ACC Depre pada depreciation expense? Nah, jurnal 3 ini tuh datangnya dari sini nih. Datangnya itu dari sini. Nah, yang ini. Nah, jadi ketika kita dapat equipment, kita harus cari ACC Depre-nya dulu, baru selisihnya masuk ke RE atau investment ines. Nah, ini tuh datang dari mana? Datang dari sini. Sebenarnya RE atau equipment ini tetap sama 3.000 karena RE ini menggantikan gain on sale kan. Jadi 3.000. Nah, tapi di bawahnya ini juga ada ACC Depre pada RE. Kenapa RE? Karena depreciation expense ini diakuinya di tahun lalu. Nah, karena tahun lalu, jadi akun yang dibawa di tahun ini itu RE, bukan depreciation expense lagi. Gitu, jadinya ACC Depre pada RE. Nah, ini kalau kedua jurnal ini digabung, jadinya itu kayak gini. RE, ACC Depre 750 pada equipment 3.000. RE-nya jadi tinggal 2250 kan. Nah, ini asal muasal jurnal 3 ini. Nah, baru setelah kita eliminasi akuisisi, baru kita eliminasi depresiasinya. Masih sama eliminasi depresiasinya karena ini yang tahun berjalan, berarti tinggal ACC Depre pada depreciation expense 750 kayak gitu. Nah, itu untuk yang downstream ya. Sekarang gimana kalau yang upstream? Kalau yang upstream sama. Kalau ini kan RE atau investment Indonesia sendiri, berarti ini tinggal ditambahin teman satu, namanya NCI Equity. Jadi berarti kan ini pertama kan kita nyari equipment. Terus kita dapat ACC Depre tahun lalu. Nah, habis ini kan ada selisihnya 2250. Nah, 2250 ini tinggal dikali persentase kepemilikan nih. Untuk yang kepemilikan 80% masuk RE atau investment in S. Untuk yang NCI Equity ini masuk ke 450. 450 ini dapat dari 2250 dikali sama 20% gitu. Nah, untuk eliminasi depresiasinya masih sama. Jadi yang bedanya cuma di eliminasi akuisisi kayak gitu. Nah, kalau udah paham yang gain itu dapat dari mana, sekarang kita bahas yang loss. Kalau yang loss ini sebenarnya mirip kan sama yang gain, tinggal dibalik aja posisinya. Jadi kita harus ngebalik nih loss 2000. Nah, karena lossnya itu terjadi tahun lalu, kita ngebaliknya tahun sekarang, berarti lossnya ini kita ganti sama RE. Nah, kenapa RE-nya nggak 2000? Karena ada ACC Depre. Ingat, ada ACC Depre dulu. Habis kita nentuin equipment, kita tentuin dulu ACC Depre tahun lalu berapa. Oh, 500. Dari mana ada 500? Dari 2500 dikurang sama 2000. Dikurang sama 3000. Jadi kan 500 kan. Nah, 2000 kurang 500 baru masukin RE semua, 1500. Nah, ini untuk jurnal depresiasinya masih sama. Nah, untuk yang upstream gimana? Yang upstream sama, tinggal nambahin teman buat si RE ini. RE kan tadi 1500. Nah, kita bagi dua aja, 80% ke RE, 20% ke NCI Equity 300. Nah, jadi itu jurnal untuk yang
eliminasi ketika belum dijual ke pihak ketiga. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya dulu deh. Nah, sekarang kita coba bahas soal terkait eliminasi setelah tahun transaksi ya. Ini soalnya masih sama kayak contoh soal yang sebelumnya terkait depreciable asset. Jadi S membeli dari P, berarti upstream dengan value 150. Nah, book value-nya itu 200.000 dikurangi sama 40.000 karena 200.000 bagi 20 kan 10.000 dikali 4 40.000. Nah, berarti 200.000 kurangi 40.000 jadi 160.000. Otomatis kondisinya loss kan berarti karena fair value lebih rendah dibandingkan book value. Nah, sekarang masalahnya gimana kalau konsolidasinya itu terjadi di tahun 2019. Nah, untuk jurnal pembeliannya, transaksi pembeliannya kan nggak ada karena di jurnalnya di tahun 2017. Sedangkan si S ini cukup ngejurnal depresiasi expense di akhir tahun 2019. Ya kan? Sebesar 9375. Ini dari mana? Dari 150.000 dibagi sama 16. Sama dengan 9375 untuk depresiasi yang full setahun. Jadi dia karena ini konsolidasi 2019 berarti depresiasi untuk tahun 2019 saja. Jadi nggak perlu dikali 5/12 lagi. Kayak yang eliminasi tahun 2017 gitu, nggak perlu. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal eliminasinya. Karena ini transaksinya itu setelah tahun terjadinya intercompany transaction, berarti kita nggak boleh mengakui adanya gain atau loss on sale di sini. Kita mengakuinya dalam bentuk RE. Oke, karena ini loss, berarti posisinya lossnya kan awalnya di debit, berarti harusnya lossnya itu di kredit. Tapi karena nggak boleh ada loss di kredit, berarti RE-nya di kredit. Nah, karena lossnya di kredit, berarti posisi billingnya di debit kan, sebesar 10.000. Nah, karena ini upstream, berarti RE-nya harus ditemenin sama NCI equity. Nah, terus ketika kita udah tahu building 10.000, nah kita kan nggak bisa langsung masukin RE sama NCI equity-nya karena ini konsolidasi setelah tahun transaksi 2019. Berarti kan udah ada tahun 2017 sama tahun 2018 dulu. Nah, kenapa udah ada 2 tahun itu penting? Karena untuk menentukan nilai ACC-DEPRE-nya. Nah, nilai ACC-DEPRE 886 ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Jadi kita harus hitung dulu nih depresiasi di tahun 2017 sama depresiasi di tahun 2018. Jadi ACC-DEPRE yang di sini itu berasal dari tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Jadi sifatnya dia itu kumulatif karena accumulated depreciation kan. Jadi sifatnya itu akumulasi. Jadi tahun 2017 ini dijumlahin dulu nih. Berarti 4167 dikurang 3906, oh 261. Nah, terus yang tahun 2018 dia full kan setahun. Nggak perlu dikali 5/12, jadi 625. Nah, 625 tambah 261 jadinya 886 ACC-DEPRE-nya. Baru setelah dapat ACC-DEPRE ini dikurangi sama building, baru dikali sama 75% sesuai sama kepemilikan P terhadap S. Nah, ini kan kalau cost. Nah, sekarang kalau dia mau bentuknya metode equity, berarti tinggal diganti ini sama investment in S. Nah, gitu. Itu buat yang jurnal eliminasi akuisisi. Nah, terus habis itu ada jurnal eliminasi depresiasi. Nah, depresiasinya tetap setahun 625 sama kayak yang tahun 2018. Karena dia full kan, 2019 itu full setahun. Nggak ada transaksi yang lain terkait sama building ini di tahun 2019. Gitu. Jadi yang perlu diperhatiin ini ya, ACC-DEPRE-nya ini sifatnya akumulasi. Ketika konsolidasinya tahun 2019 berarti dia harus nyumbahin tahun 2018 sama 2017. Mulai dari sejak transaksi sampai pencatatan kertas kerja konsolidasi. Nah, misalkan ini konsolidasi tahun 2018, berarti tahun 2018 itu cuma mencatat yang ini 261. Karena tahun sebelumnya kan, tahun lalu, tahun 2017 itu. Nah, misalkan dia konsolidasi tahun 2017 berarti ACC-DEPRE-nya berapa? Nah, berarti kan nggak perlu nyatat ACC-DEPRE karena terjadi di tahun transaksi. Kalau terjadi di tahun transaksi, berarti dia langsung masukin aja ini. Langsung masukin loss on sale gitu. Jadi nggak ada ACC-DEPRE di sini. Jadi gitu. Asal muasal kenapa ada ACC-DEPRE? Karena dia mengikuti tahun berjalannya. Seperti itu.